Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita terima memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kelanjutan dari materi kemarin yang telah Ibu Rahayu jelaskan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, membedakan macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, membedakan bagian dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan. Apa itu struktur jaringan tumbuhan? Jaringan merupakan sekelompok sel dengan ciri yang sama dalam satu bentuk, fungsi maupun sifat-sifatnya. Jaringan tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem ini atau bisa disebut dengan jaringan embrional, terdiri dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-cirinya ini seperti ukuran selnya kecil, berdinding tipis, nukleus relatif besar, vakuola berukuran kecil, kaya akan sitoplasma. Ada dua macam meristem. Yang pertama ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya, meristem primer ini terletak pada ujung batang dan ujung akar. Meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang aktif membelah kembali. Contohnya pada pembuluh vaskuler dan cambium gabus atau velogen. Nah, pembuluh vaskuler ini terletak pada pembuluh pengangkut antara xilem dan floem. Dan pembuluh vaskuler ini hanya ada pada tumbuhan dikotil. Pada umumnya tumbuhan monokotil tidak mempunyai pembuluh vaskuler. Kemudian ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah dan tidak berkembang lagi. Kemudian terbentuk oleh adanya diferensiasi dari sel-sel meristem. Jaringan ini meliputi epidermis, parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, serta jaringan gabus. Yang pertama, jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini merupakan lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Lapisan paling luarnya dari lapisan lain. Kemudian sebagai pelindung bagian dalam organ tubuh, karena itu berada di lapisan paling luar, jadi fungsinya sebagai pelindung juga. Pada jaringan meristem ini melindungi beberapa gangguan seperti hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, atau perubahan suhu, hilangnya zat-zat makanan. Kemudian ciri-ciri dari epidermis ini terdiri dari sel-sel hidup berbentuk persegi panjang, selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel, tidak memiliki klorofil. Seperti di gambar tersebut, selnya rapat sekali ya, dan tidak ada ruang-ruang. Kemudian ada jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim ini jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Semua organ tumbuhan hampir ada jaringan parenkim. Kemudian disebut juga dengan jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang,
daun, dan buah. Dan juga terdapat di antara jaringan lain. Misalnya di antara xilem dan floem, dan juga dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut. Ciri-ciri dari parenkim ini yakni merupakan sel hidup yang berukuran besar umumnya. Umumnya ukurannya parenkim ini besar. Seperti pada gambar itu, ukurannya sangat besar-besar. Kemudian berbentuk segi 6. Parenkim ini memiliki banyak vakuola. Letak inti sel mendekati dasar sel. Kemudian mampu bersifat meristematik atau dapat membelah diri. Juga memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Kemudian ada jaringan penguat, di mana fungsinya jaringan penguat ini untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Ada 2 jenis jaringan, yakni jaringan kolenkim, di mana dinding sel mengandung selulosa, peptin, dan hemiselulosa. Dan juga terdapat di bawah epidermis batang, letaknya di sana. Jaringan kolenkim ini terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, dan ibu tulang daun. Sel-selnya ini mengalami penebalan selulosa dan merupakan jaringan penguat terutama pada organ-organ yang masih aktif untuk mengadakan pertumbuhannya. Kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan ini hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri atas sel-sel mati, selnya mati, dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin. Kemudian ada jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini terdiri dari Kemudian ada jaringan pengangkut, di mana jaringan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu jaringan xilem dan floem. Xilem ini berfungsi mengangkat air dan zat-zat terlarut di dalam akar menuju ke daun. Kemudian kalau floem ini berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada akar, di mana akar ini fungsinya meletakkan tumbuhan pada substrat, menyerap air dan berbagai macam garam mineral. Kemudian untuk tempat menyimpan makanan sebagai alat pernapasan, misalnya pada tumbuhan rawa. Kemudian akar ini juga menghasilkan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan batang. Struktur anatomi akar ini dilihat dari gambarnya, ada endodermis, ada korteks, epidermis. Epidermis ini bagian luarnya, ada stele atau silinder pusat. Di situ di gambar sudah ada panah-panahnya letaknya. Lanjut ke batang. Yang kedua ada batang. Fungsinya ini sebagai alat transportasi, yaitu menyalurkan air dari garam-garam mineral dari akar ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan juga sebagai tempat melekatnya daun. Kemudian sebagai tempat penyimpanan, misalnya untuk menyimpan air seperti pada kaktus dan menyimpan makanan seperti pada tebu. Struktur pada anatomi batang ini ada epidermis juga, korteks, dan empelur jaringan tumbuhan. Sekarang bagian bunga. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan sebagai alat perhiasan. Bagian-bagian dari bunga ini seperti pada gambar
Di samping ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Dan ada juga macam-macam bunga, ada bunga jantan, bunga betina, bunga lengkap, dan bunga tidak lengkap. Kemudian ada daun. Daun ini fungsinya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, menyerap CO2 dari udara, dan sebagai tempat respirasi. Kemudian struktur jaringan luar daun ini ada helaian daun atau disebut dengan lamina, tangkai daun yang disebut dengan petiolus, dan pelepah daun disebut dengan folius. Kemudian struktur jaringan dalam daun ada epidermis daun, mesofil daun atau jaringan dasar, berkas pengangkut daun, jaringan, dan tambahan daun. Adapun teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, panel surya atau solar cell. Alat ini dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ketika cahaya matahari mengenai panel surya, dan kemudian menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Hal ini terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Yang kedua ada sensor cahaya, di mana contohnya sensor cahaya ini terdapat pada lampu penerangan jalan, yakni mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di sekelilingnya. Hal ini terinspirasi dari mekanisme tumbuhan kaktus yang memiliki stomata unik, yaitu akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Hal ini untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga ada lapisan pelindung dan pengilap. Lapisan pelindung dan pengilap ini terinspirasi dari daun talas dan teratai yang dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik, tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan tidak akan basah. Yang keempat, alat pemurnian air. Alat ini terinspirasi dari eceng gondok pada perairan. Kondisi airnya jernih karena serabut eceng gondok yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Dari gambar tersebut, adakah kalian yang mengetahui mengapa tumbuhan bisa berdiri dengan tegak? Jika ada yang mengetahui atau bisa menjawab, silakan menjawab via grup WA. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya via grup WA. Sekian, terima kasih materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.